Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Fadila dengan NIM 202111397 akan presentasikan style dengan author abstrak dan setelan konstruktif dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya, kedua ada Ainus Saade dengan NIM 20211004. Yang ketiga ada Audrey Anjali Yokmanda 2011-69. Yang keempat ada Mohreza Holisotal Pak dengan NIM 20211034. Yang pertama ada aspek dan pemasaran. Lalu ini ada 3 kondisi. Pertama ada kondisi pasar saat ini. Konsumen saat ini cenderung mencari produk dengan nilai artistik dan personal yang lebih tinggi. Produk yang menggunakan bahan unik atau memiliki desain khusus seperti kombinasi patchwork, abstrak, dan rajutan manual banyak diminati. Fashion utilitarian seperti setelan kargo semakin populer karena menawarkan kenyamanan, multifungsi, dan tampilan kasual yang keren. Banyak konsumen lebih memilih produk yang menggunakan teknik up-clicking, seperti kain perca yang berkontribusi pada mode berkelanjutan. Kombinasi bahan jeans dan perca dapat menarik perhatian pasar yang peduli pada sustainable. Persaingan di sektor fashion casual dan handmade karena tingginya permintaan, pasar ini juga sangat kompetitif, namun dengan desain yang unik dan menggunakan kain perca sebagai aksen. Produk ini dapat membedakan diri dari produk serupa yang banyak diproduksi secara massal. Yang kedua ada pasar yang akan datang. Diperkirakan permintaan untuk fashion unik, custom seperti patchwork dan kombinasi berbagai tekstur akan terus meningkat seiring dengan perkembangan tren fashion individualis, terutama dengan gaya streetwear dan pakaian casual. Kesadaran akan pentingnya mendukung fashion lokal yang ramah lingkungan memungkinkan akan semakin menguat. Hal ini dapat memicu lebih banyak permintaan untuk produk-produk handmade. Pakaian yang dapat dipakai dalam berbagai situasi, baik formal maupun casual. Semakin dicari, setelan outer dan cargo pants ini memiliki tampilan casual dengan kesan rapi yang sesuai untuk berbagai aktivitas dari santai hingga semi formal. Dan yang terakhir ada estimasi potensi pasar. Mencakup segmen usia muda, umur 20-35 tahun yang peduli pada fashion dan keberlanjutan, serta mereka yang mencari produk dengan desain artistik dan unik. Selain itu, konsumen yang tertarik pada fashion streetwear dan casual seperti patchwork dan kain perca dapat menjadi target yang tepat, mengingat produk ini memiliki keunikan dalam desain. Strategi pemasaran dapat difokuskan melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace fashion yang memungkinkan jangkauan pasar lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dari aspek pasar dan pemasarannya dengan 3 langkah segmenting, targeting, dan positioningnya. Dengan langkah pertama yaitu segmenting dari segi demografisnya, yaitu untuk pria atau wanita dengan usia 18-30 tahun
Dan dari segi psikografisnya, yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup yang kreatif dengan senang bereksperimen dengan fashion. Dan grafisnya, kota besar dengan tren mode yang berkembang. Dan target kami adalah kepada orang-orang yang tertarik pada fashion yang eksperimental dan siap untuk mencoba gaya atau style yang unik dan berbeda. Dengan muda-mudi di perkotaan yang memiliki gaya hidup yang aktif dan membutuhkan pakaian yang casual dan stylish serta fungsional. Mereka yang lebih memilih pakaian yang menggunakan kain, perca, atau material yang mendukung sustainability. Dan langkah ketiga dari segi positioningnya, kami memposisikan produk kami sebagai pakaian casual dengan detail yang artistik dan kombinasi kain yang unik, sehingga tidak banyak yang bisa ditemukan di pasaran umum, dengan tambahan menggunakan kain perca dan rajutan manual yang membuat pakaian ini menjadi tampak lebih eksklusif. Dan produk ini bisa diposisikan sebagai bagian dari tren mode yang ramah lingkungan dan mendukung slow fashion. Pakaian ini memberikan perpaduan antara fungsi seperti model kargo dengan banyak kantong, dengan nilai estetika tinggi melalui penggunaan motif abstrak dan detail rajut di tangannya. Yang selanjutnya, dari segi ekonomi, sosial, dan budayanya, dari segi ekonominya, dapat membuka lapangan kerja terutama di sektor produksi seperti penjahit, desainer, dan tim kontrol kualitas yang secara langsung bisa mengurangi angka pengangguran di daerah terdekat kami dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung UMKM lokal. Dari segi sosialnya, dapat meningkatkan keterampilan kinerja dan dapat memperkuat koneksi sosial serta memberikan pengaruh positif dan inovatif serta kreativitas sebagai generasi muda. Dari segi budayanya, dapat melestarikan keterampilan tradisional dan memperkenalkannya dalam produk modern dengan promosi budaya lokal ke pasar yang lebih luas, dengan berinovasi dalam desain tradisional menggunakan kain yang bermotif abstrak, yang menggabungkan desain modern dari bentuk inovasi yang menjaga agar budaya dan seni tradisionalnya tetap relevan dan diminati. Selanjutnya, dari aspek ekonomi dan lingkungannya, dengan empat dengan empat teorinya, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Kekuatannya, dari segi kekuatannya, produk kami memiliki desain yang unik dan kreatif dengan mengkombinasikan bahan yang tahan lama dan motif abstrak. Dan dengan pemanfaatan material non-denim bertekstur jeans yang memberikan nilai estetika tinggi, yang memberikan daya tarik melalui detail artistik seperti rasutan manual dan patchwork kain perca. Peluang kami di dalam tren fashion yang terus berkembang ini bisa untuk membuka peluang yang besar untuk produk-produk unik dan eksklusif dengan kesadaran konsumen akan produk yang ramah lingkungan dan mendukung metode berkelanjutan yang bisa semakin meningkat. Kelemahan kami masih membutuhkan investasi yang awal yang cukup besar untuk pengadaan bahan yang berkualitas dan pelatihan tenaga kerja. Dengan resiko yang dalam mempertahankan kualitas produk yang konsisten dengan pengerjaan detail secara manual. Serta terdapat ancaman dari persaingan yang ketat di industri fashion yang muncul dari brand lokal maupun internasional. Dan juga ketergantungan pada proses daya manusia yang terampil dan beresiko dalam perubahan tren mode yang sangat cepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
mau coba. Kan di bawah. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Memilih lokasi Padurenan Kudus sebagai lokasi pabrik yang dekat dengan pusat industri garment. Ini berarti Anda bisa memanfaatkan tenaga kerja terampil serta akses bahan baku yang lebih mudah. Perkiraan produksi awal misalnya 19 unit per bulan untuk memaksimalkan kapasitas awal pabrik dan menekan biaya tetap seperti sewa, utilitas, dan gaji karyawan. Berikut aspek keuangan. Biaya tetap sebesar 2 juta, biaya variabel sebesar 3 juta, total biayanya menjadi 5 juta, jumlah produksi per bulan 19 unit, harga jual unit 300.000, laba per unit 36.500 rupiah. Berikut jadwal kegiatan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, aspek manajemen, perencanaan atau planning, identifikasi pasar, desain, produk, bahan baku, anggaran biaya, timeline produksi. Pengorganisasian atau organizing, struktur tim, membuat job description, pengadaan bahan, sistem penyimpanan, dan inventory. Penggerakan atau actualing, pelatihan dan motivasi karyawan, komunikasi dan koordinasi, pemberian fasilitas dan alat pendukung, kepuasan dan keterlibatan pelanggan. Pengendalian atau controlling, kepuasan dan keterlibatan pelanggan, evaluasi dan umpan balik, pengendalian biaya, penjadwalan ulang jika ada hambatan. Selanjutnya, aspek yuridis. Usaha ini adalah jenis usaha dagang atau UID, proses pendirian lebih cepat dan biayanya lebih rendah dibandingkan PT, terutama jika memiliki bentuk UUD atau CV, cocok untuk usaha kecil hingga menengah karena operasionalnya lebih sederhana, tidak membutuhkan pelaporan atau rapat tahunan yang kompleks. Kewajiban merupakan tanggung jawab pribadi tak terbatas atau kecuali CV, di mana komanditer terbatas pada modalnya saja. Jika usaha berkembang, mempertimbangkan bentuk PT dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dengan melengkapi surat-surat usaha dalam memproduksi outer patchwork, abstrak, dan setelan kargo motif. Dapat beroperasi dengan legal dan mendapatkan perlindungan dari sisi hukum seperti NIB atau nomor induk berusaha, mikro atau UMP, WP, dan keterangan fiskal, izin edar dari Kementerian Dagangan, surat domisi usaha atau SKDU. Selanjutnya, job description, pemilihan dan persiapan bahan oleh Salma Nur Fadila. Pilih kain utama dengan karakteristik serupa jeans yang bukan denim. Pastikan kain tersebut memiliki tekstur dan ketebalan yang sesuai agar nyaman
dikenakan namun tetap kokoh. Pemotongan kain dan menjahit Audrey Anjar Triokmanda. Potong kain utama sesuai pola untuk outer dan celana kargo, lalu potong kain parca dalam bentuk kecil yang abstrak untuk dijadikan aksen penciptaan potongan kombinasi. Desain produk Aflah Ainus Saadah. Untuk merancang bertanggung desain keseluruhan termasuk kombinasi motif dan detail tambahan seperti pola abstrak dan lanjutan manual. Quality control Aflah Ainus Saadah. Memeriksa hasil akhir dari setiap bagian, memastikan kualitas jahitan, kesesuaian motif, abstrak, dan kekuatan tali serta kancing sebelum produk siap dipasarkan. Finishing dan pengemasan. Salma Nur Faidah melakukan proses akhir seperti membersihkan sisa-sisa benang dan memastikan produk rapi sebelum dikemas untuk distribusi atau pemasaran. Pemasaran dan distribusi. Moreza Holisotal Faiz dan Audrey Anjar Triokmanda memastikan proses distribusi baik dan tepat sasaran. Sekian dari kelompok ini. Kurang lebih kami akan minta maaf. Kita presentasi sore dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Thank you.